masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu keterampilan berbahasa. Cekidot. Nah, keterampilan berbahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan sebuah gagasan, pesan, dan informasi. Kemudian media-media untuk dalam keterampilan berbahasa itu adalah melalui media televisi ataupun media tulis ataupun media lisan. Maaf, salah. Bahasa juga memiliki pesan yang sentral dari terciptanya masyarakat yang santun dan beradab. Seseorang dikatakan santun akan tandanya itu bisa dilihat dari bahasanya. Misalkan contoh di dalam sebuah peradaban ini sering dalam perkembangan zaman ini, kesantunan orang itu ikut terkikis juga. Misalkan kita mundur ke beberapa tahun ke belakang, anak-anak itu kalau disuruh sama orang tua akan segera dipenuhi. Akan tetapi yang kita dapatin sekarang, anak-anak lebih mementingkan dirinya daripada orang tua mereka. Sampai-sampai di saat ini ada orang tua dibunuh karena anaknya tidak dibelikan motor. Nah, itu kan tidak santun. Jadi perkembangan zaman. Kemudian seorang dikatakan santun akan tandanya itu bisa dilihat dari bahasa atau tutur katanya, meliputi nada dan makna yang disampaikan. Ada 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu yang pertama menyimak, membaca, menulis, dan menyimak, bicara, menulis, dan membaca. Ada 4. Yang pertama itu adalah keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak ini paling mendasar, tentu berbeda dengan mendengar, karena orang mendengar belum tentu menyimak, dan orang menyimak tentu mendengar. Nah, seperti itu. Setiap orang pasti melakukan kegiatan menyimak, seperti menyimak berita, menyimak cerita, informasi, dan masih banyak lagi. Seperti menyimak orang berbicara, nah, itu mendengar, dan belum tentu menyimak. Menyimak radio, menyimak televisi, YouTube, Facebook, dan media informasi lainnya. Nah, gitu kita menyimak bisa kita lakukan di mana saja. Kemudian keterampilan berbahasa yang lainnya itu adalah keterampilan berbicara. Nah, pada umumnya dapat dilakukan oleh semua orang. Akan tetapi berbicara yang terampil hanya mampu dilakukan oleh orang tertentu saja. Untuk jeda. Pada umumnya berbicara sendiri secara umum penyampaian. Maksudnya itu untuk menyampaikan ide dan pemikiran serta isi hati, itu bicara. Kemudian keterampilan menulis. Nah, dilakukan dengan berbagai tujuan. Yang pertama ada yang hanya sekedar untuk menyampaikan dirinya saja,
mengekspresikan dirinya saja. Yang kedua ada yang juga untuk menyampaikan informasi kepada yang membaca, dan juga untuk mengekspresikan, mempersugi atau mengajak kepada pembaca. Dan yang terakhir ada juga untuk menghasilkan sebuah karya. Kemudian yang terakhir itu keterampilan membaca. Melalui keterampilan membaca ini, si pembaca akan mendapatkan informasi dari penulis. Memiliki beberapa tujuan membaca itu. Yang pertama tujuan sebagai hiburan semata. Yang kedua hanya sekedar mengisi waktu luang. Yang ketiga untuk mendapatkan informasi yang memang dia perlukan. Nah, itu tadi dari pemaparan materi yang bertemakan keterampilan berbahasa dan kesantunan berbahasa. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.